Rasulullah SAW. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, landasi segala kegiatan apa saja teristimewa nikah, ya. Landasi dengan keikhlasan. Saya minta itu adalah keikhlasan. Jadi ikhlas itu artinya kita hanya semata-mata melaksanakan ini karena Allah saja, gitu. Tidak ada apapun yang menjadi titik pemberangkatan yang memotivasi, hanya karena Allah saja. Nah, itu ikhlas. Sebab apabila suatu ibadah, jangankan nikah, urusan yang apa saja ibadah, kalau tidak atas dasar ikhlas, maka tidak akan diterima ibadah. Jadi ikhlas itu walaupun pekerjaan hati, tetapi itu menentukan sekali proses nanti dalam pelaksanaan. Jadi akan dicatat ibadah atau tidak dicatat ibadah itu tergantung kepada itikat masing-masing ini mau apa, gitu. Jadi Rasulullah menyampaikan innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadisnya itu. Hadis ini bisa dipergunakan untuk semua aktivitas, teristimewa aktivitas ibadah. Jadi ibadah itu tergantung kepada niat. Kalau sholat 5 menit juga sudah beres, ya. Saum paling lama juga Ramadan paling baik 1 bulan, ada yang 30 hari, ada yang 29 hari beres. Ibadah haji, ya, semua ibadah sebentar. Semua ibadah sebentar, walaupun ibadah Jumat, mendengarkan khutbah, sholat Jumat paling-paling setengah jam. Ibadah yang terlama itu, ya. Jadi tidak ada ibadah yang terlama kecuali nikah. Makanya dalam nikah itu ada khutbah nikah dahulu, gitu. Sebab dikhawatirkan nanti di tengah jalan ada hal-hal yang bisa mengakibatkan perahu oleng, gitu, ya. Makanya disebutkan dalam buku-buku fikih, kalau rumah tangga itu jadi sebagaimana orang yang mau berlayar ke lautan, itu memang tidak salah, karena memang luas perjalanannya, ya. Jadi tiada tepi, ada yang sampai puluhan tahun. Apabila gagal juga nanti kita akan jatuh, dan laut itu cukup dalam. Banyak binatang-binatang buas. Kalau jatuh dalam kapal yang itu, ya jarang-jarang bisa terselamatkan, gitu. Jadi suka hancur. Nah, seperti itulah juga dianalogikan nikah juga seperti yang berlayar di lautan. Makanya harus ekstra hati-hati. Makanya khusus dalam ibadah ini Rasul mengatakan jadi an-nikah sunnati. Nikah itulah sunnahku. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang nikahnya itu bukan karena aku, gitu, ya, maka dia bukan termasuk, gitu. Makanya saya ingin menyampaikan, walaupun ini sudah berlalu, ya, tapi tidak ada salahnya saya menyampaikan lagi. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi tenaga bagi yang akan berlayar lagi rumah tangga, ataupun kita yang tengah sekarang dalam proses. Jadi dasari tidak ada muatan-muatan apapun. Jangankan muatan orang lain, muatan pribadi juga tidak ada, gitu. Kalau saya bukan karena Allah, saya tidak akan nikah pada hari ini. Harus begitu sebetulnya. Kalau bukan karena ya Allah, saya tidak akan nikah. Saya nikah. Karena dalam banyak kasus
enak hidup sendiri gitu. Enak hidup sendiri, tidak ada beban. Tetapi kan itu tidak ada nilai ibadah, dan itu bukan umat Rasulullah kalau yang tidak begitu. Memang lebih baik menyendiri, tidak ada beban, pikiran sendiri gitu. Tetapi itu bukan umat Rasulullah yang begitu. Dan itu terlarang sekali. Wala tabatul, jangan sekali-kali orang membujang. Kalau laki-laki, perempuan juga jangan, kecuali kalau tidak ada partnernya. Jadi memang sudah enak sendiri gitu ya. Tapi kalau begitu juga tidak dibenarkan oleh agama. Harus berumah tangga. Gitu. Makanya saya yang pertama juga ingin menyarankan kepada Anak Gunawan dan Anak Hani. Ini untuk kedua pihak aja. Jadi sebetulnya tidak ada niat apa-apa. Saya hanya ingin melaksanakan sunnah Rasulullah saja, karena Allah saja udah gitu. Karena kalau orang menyandarkan itu, nanti dalam proses segalanya nanti, baik suka maupun duka, orang itu akan menyerah kepada Allah nantinya. Dan itulah yang akan menjadi kokoh perahu itu begitu. Apapun nanti badai yang di tengah jalan, apapun itu tidak akan bisa menerpa orang yang tujuannya lurus gitu, nggak bisa gitu. Jangankan itu, walaupun ada orang yang berusaha menghancurkan juga tidak akan bisa. Kalau orangnya sudah itikadnya sudah kuat bahwa saya nikah itu karena itu aja. Siapapun tidak akan bisa orang yang bisa merubah, mau menghancurkan tidak bisa gitu. Tetap aja semakin banyak obatnya akan semakin kuat gitu, rumah tangga. Dan itulah yang menjadi cikal bakal utuhnya terjalinnya ukhuwah pernikahan itu. Jadi itikadnya saya karena Allah saja gitu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ini untuk kedua pihak, untuk Anak Gunawan dan Hani juga sama. Jadi innama amalu bin niat. Sebab inilah yang nanti akan menjadi, yang akan meluruskan semua persoalan itu ini, ya. Kalau itikadnya begitu. Jadi kalau niat itu, kalau saya analogikan seperti starnya gitu. Star dalam ibadah itu landasannya kan. Kemudian harus ada tujuan. Tujuannya apa? Jadi finishnya apa? Starnya kan tadi niat karena Allah. Kemudian finishnya mau apa? Harus jelas ibadah itu. Gak bisa kan hanya kita atas dorongan naluriah, atas dorongan biologis, itu akan punah dalam beberapa detik juga itu. Nah sekarang yang menjadi tujuannya, mau ibadah apa saja, mau sholat, mau zakat, mau apa saja yang namanya ibadah, harus ada yang tuju, harus ada goal. Apa tujuan ibadah itu? Tujuan itu adalah saya ingin mendapatkan rahmat Allah. Tidak kurang, tidak lebih. Saya ingin mendapatkan rahmat. Itu aja udah. Dan itulah yang akan nanti memotivasi, yang akan meluruskan semua proses tengah jalan itu tidak akan bisa goyah. Kalau orang startnya jelas, finishnya juga jelas. Walaupun orang itu pelari cepat, pelari umum, startnya jelas, tapi kalau finishnya tidak jelas, dia mau lari kemana? Nggak punggung nantinya itu. Jadi finishnya juga harus jelas. Nah, finish yang jelas dari agama itu adalah rahmat Allah itu. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah gitu. Itu Al-Baqarah 272 itu. Jadi kegiatan apa saja harus itu. Maka saya yakin kalau titik pemberangkatannya ini dan tujuannya itu tidak akan bisa goyah itu. Jangankan tidak disengaja, ada orang yang berusaha menghancurkan juga tidak akan bisa. Karena dia sudah betul-betul sudah memasrahkan persoalannya kepada Allah saja. Dan itu adalah yang akan kokoh, yang akan kuat itu. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Jadi saya nikah ingin mendapatkan kasih sayang. Itu aja. Kalau sudah
tujuannya begitu, aku pun akan memberikan. Aku tidak akan mungkin orang tujuannya baik, walau itu nggak akan mungkin. Kalau orang ingin hidayah, Allah kasih hidayah. Kecuali kalau orang yang tidak mau. Kalau ada orang mendapatkan rahmat Allah dengan cara ini, nanti Allah pun akan memberikan kasih sayang Allah. Akan diberi nanti berbagai macam hal yang bisa menopang kepada proses perjalanan yang namanya kita. Nanti ini mabda ini kerangka dasar mau ibadah itu. Dan saya sudah menyampaikan ke siapapun yang akan berumah tangga, saya selalu tekankan itu mabdanya apa, goyahnya apa, atau startnya apa, finishnya juga apa. Kalau itu tidak jelas akan membuat nanti persoalan pun menjadi tidak jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin yang soalnya mohon maaf ya ke anak-anak Gunawan itu. Yang kedua, sekarang yang tadi pertama mabda dan goyah atau start dan finish. Sekarang yang kedua yang ini sampaikan ke anak-anak Gunawan. Dalam Al-Quran ada kata-kata begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu ya. Mungkin sering dengar lah. Ar-rijalu, jadi rijal, laki-laki itu. Qawwam itu artinya tiang, jadi tempat berpegang gitu. Qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu tempat berpegangnya perempuan. Itu dalam Al-Quran dikatakan begitu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu seperti tiang untuk seorang perempuan. Nanti dia akan berpegang kemana? Yaitu berpegang kepada ar-rijal itu laki-laki. Ar-rijal suka diartikan laki-laki, memang tidak salah. Memang arti ar-rijal itu begitu. Tapi ar-rijal itu satu rumpun dengan kalimat ar-rijlu. Ar-rijlu artinya kaki. Ar-rijlu kaki, ar-rijlu. Tapi kalau jinnya dipakai jadi ar-rijal, jadi artinya laki-laki. Kalau ar-rijlu kaki. Kalau ar-rijal laki-laki. Itu maksudnya bagaimana? Ada jadi itu di bahasa Arab itu kalau ada kata yang sama itu tidak akan jauh mananya. Seperti begini, perempuan namanya bahasa Arabnya mar'atun. Kalau mir'atun apa? Kan satu ada mar'atun, ini mami dikasarkan mir'atun. Kalau mir'atun artinya cermin. Mar'atun artinya perempuan, mir'atun artinya ya, jadi mir'atun cermin, mar'atun perempuan. Kenapa sekarang perempuan dengan cermin kok hampir sama? Mir'atun, mar'atun. Karena ada titik persamaannya. Perempuan itu senangnya bersolek. Kalau laki-laki kan jarang-jarang. Kalau perempuan itu ya tabiatnya begitu. Nah kalau saya hubungkan lagi tadi dengan tadi, rijlun kaki, ar-rijal laki-laki. Artinya bahwa laki-laki itu harus seperti kaki. Kaki ini kalau kita lihat anatomi manusia, semua anggota badan itu akan bertumbuh kepada kaki kan? Tidak akan pernah kakinya ke pasar, kepala perutnya tertinggal di rumah. Kan akan terbawa semuanya. Kakinya ke sana ya ikut semua. Semua terbawa aja. Karena apa? Karena ya semua anggota tubuh kan numpangnya di kaki. Kaki tempat bertumpunya anggota badan. Semuanya. Jadi yang menjadi tiang dalam anatomi manusia itu kaki. Kalau kemudian berjalan terpeleset dan kakinya sampai jatuh, cek bahasa Sunda mah nu bencenur naon. Perantara yang akan menjadi korban nanti anggota-anggota yang lain. Bisa istrinya, bisa anaknya, bisa cucunya. Organ. Padahal tadi karena kaki berjalannya tidak hati-hati, akibatnya lubang yang di tengah jalan yang menganga tidak terlihat dan terperosok, jatuhlah yang celaka anggota tubuh. Begitu. Nah makanya saya sayangkan kepada Anda Gunawan ya,
Jadilah seperti ar-rijal qawwam, harus ya kaki itu harus tegak. Yang namanya kaki harus tegak. Nanti kalau tidak seimbang akan terpeleset jatuh. Nah, yang saya asumsikan tegak di sini adalah yang satu, tegak ibadahnya. Jadi laki-laki itu harus tegak ibadahnya. Yang kedua harus tegak. Yang satu ibadah, yang pertama akidahnya dulu, harus tegak akidahnya. Yang kedua harus tegak ibadahnya. Yang ketiga harus tegak muamalahnya. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak sebagai seorang ar-rijal yang nantinya akan menjadi pemimpin, itu harus tegak dulu akidah. Jadi harus akidahnya dulu. Akidah itu artinya ikatan antara dirinya dengan Allah, namanya akidah. Kalau kita lihat para nabi, akidahnya kuat-kuat karena dia punya koneksi yang kuat, yaitu kepada Allah. Sebab dia itu nanti akan seolah-olah akan seperti Allah, laki-laki itu begitu, yang harus ditaati oleh istri nantinya itu. Jadi seolah-olah suami itu seperti Allah gitu. Sampai seorang perempuan harus taat kepada seorang suami. Gitu. Makanya seorang suami itu akidahnya harus nyambung kuat. Bagaimana para nabi gitu. Akidah yang tegak itu namanya tauhid. Jadi kalau akidahnya tidak tegak, artinya dia tidak tauhid, nanti jadi musyrik namanya. Ya, musyrik itu nanti ada itikadi, ada amali. Nah, saya sarankan kepada anak-anak Gunawan harus kuat menyandarkan diri kepada Allah saja. Itu namanya tegak akidah. Yang kedua, ya saya tidak akan panjang lebar. Yang kedua tegak ibadahnya. Itu syarat mutlak seorang pimpinan rumah tangga itu harus tegak ibadah. Ibadah itu banyak, wah tidak akan terhitung. Ibadah yang terpenting dalam Islam itu adalah sholat. Penting-pentingnya gitu. Tidak ada persoalan yang paling penting kecuali sholat. Apabila sholatnya bereslah semua. Itu harga mati itu. Jadi harga mati itu sanksi NKRI ya. Sholat juga harga mati itu. Tidak saluhat saya 2 kali. Apabila sholatnya bereslah semuanya. Apanya? Rumah tangganya akan beres, di kantornya akan beres, di masyarakatnya akan beres, di kantornya akan beres. Itu janji dari Rasulullah. Makanya tidak boleh mengabaikan. Orang memperbaiki sholat artinya sama dengan memperbaiki kehidupan. Kalau kita ingin baik hidup, perbaiki aja sholat. Maka sebagai itu pasti. Satu, tegak akidahnya. 2, tegak ibadah. Yang ketiga, tegak muamalah. Muamalah itu hanya pergaulan. Amalah saling beramal. Pergaulan yang terpenting manusia itu tidak ada yang terpenting ya. Saya yang mami yang terpenting itu. Yang terpenting orang harus bermuamalah secara baik itu dengan orang tua. Orang tua yang terpenting. Jadi tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan ini kecuali orang tua. Kalau masih ada. Maka itulah syarat mutlak. Karena itu kuncinya kesuksesan itu ada di orang tua. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Ridho walidain. Ridho orang tua ada pada ridho orang. Dibuatlah orang tua supaya hidup dan baik, supaya nanti Al-Qur'an akan hidup. Hanya 3 yang saya minta dari anak Gunawan. Jadi tegak ar-rijal itu harus tegak ibadahnya, tegak akidahnya, tegak ibadahnya, tegak muamalah. Nah, sekarang di dalam hadis gini ya. Ad-dunya
mataun, kata Rasul begitu. Ad-dunya mataun, dunia ini adalah perhiasan. Jadi apa yang ada di dunia ini semuanya perhiasan ya. Apakah yang enak didengar, yang enak dilihat, yang enak dirasa, pokoknya semuanya itu semuanya perhiasan. Kehebatan kehidupan dunia itu semuanya perhiasan, kata Rasul. Ad-dunya mataun. Wa khairu mata'ina al-mar'atu shalihatu. Sehebat-hebat perhiasan, kata Rasulullah, istri yang soleh. Tidak akan bisa melebihi hebatnya istri yang soleh. Apapun di dunia ini sebagai perhiasan, itu tidak akan kalah oleh perempuan yang makanya saya minta ya kepada yang akan dan kita yang tengah sedang dan ya sedang, kita berusaha untuk menjadi almaratu. Perempuan itu begini, dalam sebuah hadis, saya terjemahkan aja lah. Perempuan itu asal bisa sholat yang 5 waktu, asal bisa melaksanakan saum, bisa menjaga kehormatan dirinya, dan taat kepada suaminya. Udkhulul jannata min ayyi sa'a. Itu kata Rasulullah. Silakan Anda masuk surga dari pintu mana yang kamu suka. Seperti begitu Rasulullah. Asal bisa sholat, saum, menjaga kehormatan dirinya, dan yang kedua bisa taat kepada suami atau atba'laha, taat kepada suami. Aisyah, udkhulul jannata min ayyi sa'a. Jadi masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Nah, jadi saya ingin mendeskripsikan sekarang perempuan yang taat. Saya ambil satu saja lah. Perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang taat kepada suami. Gitu. Taat saja tolong. Jangan pikiran gini ya. Ini perlu ditaati. Kita taat bukan kepada suaminya, tapi kepada Allahnya gitu. Bukan karena suaminya, tetapi karena Allah menyuruh kita taat kepada suami. Walaupun pendidikan suami istri lebih tinggi daripada pendidikan, walaupun penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami, ini perintah Allah bahwa istri itu harus taat kepada suami. Sepanjang suami tidak menyalahgunakan wewenangnya gitu. Jangan sampai ditaat kalau untuk maksiat mah, tapi urusan ya yang baik. Nah, saya minta kepada Anda jadilah perempuan yang taat. Jadi apabila sinkron ya, tadi suami akan menjadi qawwam, kemudian istri berusaha untuk menjadi perempuan yang taat, ini nanti jadi sinkron, nanti akan seiring sejalan nanti. Dan itulah nanti yang digambarkan oleh surat Al-Juhru. Orang itu nanti akan masuk ke surga berbarengan. Udkhulul jannata antum wa azwajukum, tuh baru gitu-gitu. Masuklah ke surga berbarengan. Jangan suami saja, bawa istrinya. Udkhulul jannata, masuklah kamu hai laki-laki ke surga, bawa istrimu, katanya gitu. Itulah Quran itu. Maaf ya, bukan berarti saya agur ke payung butut ya. Kita bangun jam 3 umpamanya. Bangunkan istri. Berbarengan gitu ya, berbarengan sholat di malam hari aja, saling itu aja, saling apa namanya, sebetulnya rumah tangga itu nikmat gitu ya. Surga, nah dunia itu ada di rumah tangga sebetulnya kalau bisa mah. Rasulullah juga mengatakan begitu, baiti jan nanti rumahku adalah surga. Yang bisa membuat hidup tenang, tentram itu rumah tangga, asal kita bisa memanajenya. Tapi kalau tidak, nanti jadi bukan rumahku surgaku, nanti jadi rumahku nerakaku nanti. Balik ke rumah pusing. Jadi harus seiring sejalan gitu. Makanya tadi saya mau menyampaikan harus etika harus jelas, tujuannya juga harus jelas supaya nanti dalam proses. Kemudian yang apa namanya? Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa walaupun kita yang hadir beberapa orang sekelompok ini, apa-apa. Nanti
nanti ya semua juga harus mendoakan, dan ya kita harus berusaha untuk mendoakan pengantin. Yang ucapan barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau kita punya anak kan punya akan pesta pernikahan, kita mengundang khalayak, itu sebetulnya itu banyak orang yang lupa kepada intinya. Pada mengundang itu adalah ingin meminta doanya, minta doa. Jadi sugan dari sekian ribu ada doa yang diterima oleh Allah, yang akan menjadi penentu untuk rumah tangga. Nah kita pun mudah-mudahan di sini tidak terukur dengan jumlah, ya. Yang penting mah mau oleh bahasa Indonesia mangga, oleh bahasa Arab juga sama. Intinya semoga nanti dalam proses perkawinan ini jadi Allah memberikan berkah kepada anak dan Gunawan Baroka alaika, dan mudah-mudahan keberkahan itu ditetapkan untuk anak dan perempuan wa jamaah, dan bisa berkumpul keduanya khairin dalam kebaikan. Karena ini kan walaupun sehebat-hebatnya laki-laki tetap ada titik kurangnya, sehebat-hebatnya perempuan ada titik kurangnya. Karena manusia itu tidak ada yang kami tidak sempurna. Hebatnya laki-laki ada kurang, pemenuh kekurangannya itu ada di istri sebetulnya. Sehebat-hebatnya perempuan ada kekurangannya, yang akan bisa menyempurnakan kekurangannya itu adalah suami. Nanti terjadilah, jadi manusia tidak akan bisa jadi sempurna kalau tanpa hidup suami istri. Makanya dalam Al-Quran asyiruhunna harus saling menggenapkan begitu. Genap. Kita sudah belajar lah genap. Bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10 itu genap. Artinya kalau orang tidak berumah tangga itu ganjil terus. Nah, kemudian sekarang harus saling menggenapkan, karena yang namanya manusia itu, yang namanya anak-anak akan kurang terus tanpa hadirnya seorang suami. Dan anak Gunawan juga begitu, akan kurang terus tanpa kehadiran seorang istri. Nah, kedua pihak itulah nanti akan menggenapkan, saling menutupi kebutuhan. Kita jangan marahi istri kalau ada kekurangan, memang kurang. Kita jangan marahi suami karena kurang, harus ditemani oleh istri. Saling sempurnakan. Jadi tidak akan ada perempuan solihah tanpa ada suami. Jadi harus saling sempurna, jadi saling menggenapkan, ya. Wa asiruna, asir itu artinya 10. Oleh kita dalam terjemah Quran saling genapkan, padahal bukan genap, asir itu 10. Harus saling 10-kan, maksudnya harus saling menggenapkan, karena masing-masing orang itu ganjil. Gitu. Perempuan ganjil, laki-laki juga ganjil. Baru sempurna apabila saling menggenapkan. Nah itulah yang saya sampaikan, karena nyawa, karena Rasul juga mengatakan yang begitu, ya, harus ada khutbah nikah dulu. Mudah-mudahan yang barusan beberapa menit bisa menjadi rangki lah, memotivasi nanti mudah-mudahan kehidupan Anda Gunawan dan Putu sing awe. Kemudian mudah-mudahan anak yang sudah itu kita kokoh lah, sebab biasanya jangan sampai menjadi korban anak itu. Anak biarkan mulus saja. Nanti akan lahirlah dari mereka cucu-cucu yang akan memperpanjang usia Anda berdua. Kita tidak ada, mereka lah yang akan terus memberikan memberikan pahala, kebaikan anak, kebaikan cucu akan ngalir kepada ibu bapak yang pernah mewujudkan, mengadakan. Ibadah hajinya akan sampai, ibadah umrohnya akan sampai, ibadah sholatnya akan sampai. Semua kesolehan itu akan sampai kepada orang tuanya, karena tidak akan ada mereka tanpa ada orang. Itulah. Mudah-mudahan acara akad kita ini bisa. Ini khusus, semoga bermanfaat kedua pihak, khususnya umumnya kepada kita. Itu rupiah mah.
Ya sangat kabut barikan teh. Nah untuk selanjutnya mungkin sekarang prosesi biasa sajalah. Jadi karena ini ya awal nanti harus yang diserahkan nanti